Halo adik-adik, wah apa kabar kalian semua? Pasti masih tetap sukacita ya. Apalagi ini kan liburan sekolah nih adik-adik. Liburannya cukup lama ya, hampir 1 bulan ya. Nah, apa aja nih kegiatan yang adik-adik lakukan selama adik-adik liburan? Kak Indah pesen ya, adik-adik jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu banyak main HP ya. Mending adik-adik mencari kreativitas yang berguna bagi adik-adik. Seperti baca firman, betul, berkidung. Mungkin juga ada aktiviti dengan teman atau kakak atau saudara-saudara ya. Mungkin adik-adik juga lagi liburan keluar kota nih, ke rumah keluarga, ke rumah paman. Wah, pasti menyenangkan ya. Tapi jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap ada sidang anak-anak seperti hari ini ya. Yuk, sebelum kita memulai sidang anak-anak, Kak Indah mau ajak kalian menyeru nama Tuhan. Lalu kita berdoa bersama-sama dan setelah itu kita berkidung ya. Oke, adik-adik sudah siap semua? Oke, kita seru nama Tuhan 5 kali ya. Seru nama Tuhannya dengan semangat. Latih roh ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Oh Tuhan, amin. Haleluya. Wah, adik-adik pasti di rumah sudah sangat membara ya. Tapi kita tetap akan berdoa dulu sebelum kita memulai ke acara selanjutnya. Yuk kita doa sama-sama ya adik-adik dengan sikap yang tepat di rumah ya. Kita pejamkan mata, harus fokus ya. Berdoa dengan serius, minta Tuhan pimpin kita dalam sidang anak-anak hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu masih bisa bersama-sama bersidang anak-anak. Tuhan berkati kami semua supaya hari ini kami bisa dengan baik-baik mengikuti sidang anak-anak, berkidung, mendengarkan firman, juga menghafal ayat. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana? Selama liburan ada rencana apa aja nih adik-adik yang belum adik-adik laksanakan? Semoga setiap rencana-rencana yang adik-adik sudah rencanakan jauh-jauh hari ya tentunya ya, mau bersama keluarga, mungkin bersama kakak, semua bisa terlaksana dengan baik pasti karena penyertaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik hari ini Kak Indah mau ajak kalian semua berkidung ya tentang firman Tuhan ya. Seperti cerita-cerita minggu lalu, kita akan terus bercerita tentang bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel melalui Musa. Nah hari ini kita akan berkidung tentang baca firman, cinta firman. Adik-adik yang di rumah yang mungkin baru pertama kali dengar, boleh dengarkan dulu ya. Kita nyanyi 2 kali tanpa gerakan. Setelah itu kita menyanyikan 2 kali dengan gerakan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, gampang kan ya adik-adik lagunya ya. Nadanya mungkin adik-adik sudah sering dengar.
karena itu kita akan menyanyi pakai gerakan. Yuk, yang di rumah ataupun di hall ataupun dimanapun, kita berdiri sama-sama, kita menyanyikan lagu ini pakai gerakan ya adik-adik ya. Adik-adik boleh ikutin Kak Indah, yang melihat YouTube juga boleh ikutin gerakannya ya. Kita nyanyikan sama-sama dengan gerakan ya. Gampang kan? Jadi nanti adik-adik bisa menghafalkan lagu ini selama liburan di rumah ya. Ajak orang tua, kakak, adik, tetangga, teman, semua ya. Supaya setiap orang belajar membaca firman dan mencintai firman Tuhan. Nah, setelah mendengarkan kidung juga menyanyikannya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Yuk, siapkan hati kita sama-sama, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Dadah. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita bertemu lagi ya. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas waktu hari ini. Tuhan, kami mau terbuka kepadamu untuk menerima perkataan-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh terus tinggal di dalam kami, menjadikan kami anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Beberapa minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengar mengenai 10 perintah Allah ya. Nah, hari ini kita akan membahas gitu, bagaimana sikap kita terhadap perintah-perintah yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Nah, adik-adik, di mana saja kita pasti menemui aturan ya. Begitu juga ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya, adik-adik. Nah, ketika papa mama mengendarai mobil atau sepeda motor di jalan raya, pasti kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di jalan raya ya kan. Kalau di jalan raya itu biasanya kan ada garis putih di tengah jalan ya, adik-adik pasti pernah melihatnya. Itu disebut marka jalan ya. Juga ada yang garisnya lurus, ada yang garisnya putus-putus gitu. Nah, mobil atau kendaraan kita tidak boleh sembarangan melanggar garis putih tadi ya, melanggar marka jalan ya. Kalau kita melanggarnya pasti bisa ada masalah adik-adik. Kita bisa berisiko tertabrak atau justru menabrak kendaraan lain gitu ya. Nah, demikian juga di jalan raya itu ya, yang sering kita lihat juga ada traffic light ya, ada warna merah, hijau, kuning gitu ya. Kalau merah kita harus berhenti, kalau hijau kita harus melaju, kalau kuning kita harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau kita tidak menaati traffic light tersebut, itu juga bisa mengakibatkan masalah ya. Bisa terjadi kecelakaan juga ya adik-adik. Nah, demikian juga dengan Alkitab yang kita punya adik-adik. Di dalam Alkitab itu juga
ada perintah-perintah yang Tuhan ingin kita kerjakan, ya kan? Nah, seperti kemarin ya ada 10 perintah ya di Perjanjian Lama ya. Nah, di dalam Alkitab pun juga ada perintah-perintah Allah yang perlu kita taati, seperti ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya gitu. Kalau kita tidak menaati perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, maka seperti ketika kita di jalan raya tadi, pasti kita akan menghadapi masalah adik-adik ya. Maka kita perlu belajar taat terhadap firman Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang besar ya. Dia memberi kebebasan kepada kita gitu, untuk memilih taat atau tidak gitu terhadap perintahnya gitu ya. Kalau kita mau taat, kita akan mendapatkan berkat adik-adik. Tapi kalau kita memilih untuk enggak taat, kita justru akan mendapatkan kutuk. Nah, adik-adik bisa tuh melihat di Alkitab adik-adik Perjanjian Lama, di kitab Ulangan pasal 28. Nah, di ayat 1 sampai 14 di situ disebutkan berkat-berkat yang akan kita terima kalau kita mau taat terhadap firman Tuhan gitu ya. Nah, dikatakan kalau Tuhan akan memberkati kota dan ladang kita, memberkati buah kandungan, hasil bumi dan hasil ternak kita, memberkati bangku dan tempat adonan, dan banyak berkat-berkat yang lain yang akan diterima ketika kita itu mau taat dan memilih untuk melaksanakan perintah Tuhan gitu. Tapi adik-adik, kalau kita itu memilih untuk tidak menaati perintah Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita akan menerima kutuk. Itu bisa dilihat di pasal 28 ayat 15 sampai 20 ya. Di situ disampaikan gitu kutuk yang akan kita terima. Kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu. Tuhan juga akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Nah, itu kutuk-kutuk ya yang kita akan terima jika kita memilih untuk tidak taat kepada perkataan Tuhan. Nah, adik-adik memilih yang mana? Mau pilih taat atau memilih tidak taat gitu terhadap perintah Tuhan gitu. Kalau kakak lebih memilih untuk taat ya, karena kalau kita mau taat kita akan mendapat berkat gitu ya. Di antara perintah-perintah yang Tuhan sampaikan itu kan banyak ya adik-adik. Lalu Tuhan itu meringkasnya menjadi 2 perintah di Perjanjian Baru adik-adik. Kita bisa melihat di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ Tuhan meringkas perintahnya menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Nah, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, juga dengan segenap akal budi, maka kita tidak akan memiliki Tuhan yang lain. Kita juga tidak akan membuat patung yang menyerupai apapun. Kita juga tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu kita
kita akan menguduskan satu hari dalam satu minggu untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Kita juga tentu akan menghormati papa mama kita ya. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tentu kita tidak akan membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak mengucapkan saksi dusta, kita juga tidak akan mengingini milik sesama kita. Nah, adik-adik, sebenarnya kenapa sih Tuhan memberikan perintah-perintah ini kepada kita gitu? Bukan untuk supaya kita yang melakukannya itu terlihat hebat atau supaya untuk menyulitkan kita, tidak demikian ya adik-adik. Tuhan memberikan perintah-perintah ini sebenarnya karena Tuhan itu mencintai kita ya. Tuhan itu ingin mencurahkan berkatnya kepada kita. Jadi dasar dari perintah-perintah Tuhan itu adalah karena cinta Tuhan kepada kita manusia. Nah, maka kita juga perlu melakukan perintah Tuhan itu karena cinta ya adik-adik, bukan cuma karena kewajiban atau karena kita takut ya, tapi karena memang kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, kalau semisal nih kita sudah terlanjur gitu melanggar perintah Tuhan, lalu kita harus bagaimana adik-adik gitu ya. Misal kita dengan sengaja atau kita tidak sengaja gitu melanggar perintah Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa adik-adik, kita mengakui segala pelanggaran kita juga mohon pengampunan Tuhan gitu ya. Maka Tuhan akan kembali mencurahkan berkatnya bagi kita. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, semoga cerita hari ini boleh terus mengingatkan kita semua ya, mendorong kita untuk berlatih taat kepada perintah Tuhan. Nah, supaya kalian tetap bisa mengingat cerita hari ini, setelah ini kalian akan menghafal ayat ya. Nah, puji Tuhan adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Nah, tadi yang bisa kita ambil dari cerita ya adik-adik, kita harus taat perintah Tuhan. Kalau kita taat perintah Tuhan, kita akan mendapatkan berkat, karena Tuhan memberikan kita perintah supaya kita itu bisa melakukannya dan mendapatkan berkat. Terutama ya adik-adik, Tuhan memberikan perintah ini karena Dia begitu mengasihi kita supaya kita ini bisa mendapatkan berkat. Tapi kalau kita tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan, nah adik-adik hasilnya kita akan mendapat kutukan. Nah, karena itu Tuhan memberikan perintah supaya kita bisa mendapatkan berkat. Nah, adik-adik, sini ada ayat hafalan. Adik-adik bisa menghafalkan di rumah dengan mama, dengan papa, dengan kakak ataupun adik, mungkin dengan nenek, dengan kakek ya adik-adik, untuk menghafalkan ayat ini. Hafal ayatnya terletak di Lukas pasal 10 ayat 27. Kak Evelyn bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, kalau ingat ayat ini adik-adik juga bisa ingat kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita, kita juga perlu mengasihi Tuhan. Amin. Nah, Kak Evelyn akan tutup kita di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk sidang anak-anak hari ini. Tuhan dapatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga melakukannya Tuhan. Tuhan mendapatkan kami bisa menjadi anak-anak dan senantiasa melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.